Halo semua, kenalin kami dari kelompok 810 IPS 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace. Nama saya Luna. Nama saya Nicholas. Nah, kita sekarang ini mendapatkan produk podcast nih, guys. Dan di sini kita mengundang narasumber yang luar biasa nih. Beliau adalah seorang dosen di FK Ubaya dan juga beliau adalah seorang dokter. Wah, siapa nih Lun? Jadi narasumber kita hari ini adalah Dr. Ervin Dia Ayu. Nah, tadi kita kan udah mengenal narasumber kita kalian nih. Sebelum masuk ke pertanyaan nih, Dok. Selama pandemi ini ngapain aja sih atau ada kesibukan tersendiri? Halo semuanya, selama pandemi ini saya memang banyak mengajarnya. Nah, mengajar selama pandemi online sih ya kebanyakan, tetapi ada juga yang offline. Tergantung kalau ada praktikum offline kampus. Tapi kalau perkuliahan biasa teori online dari rumah. Nah, terus kalau untuk ke pasien kan saya di manajemen, jadi saya menghandle dari rumah bisa. Oke, kelihatannya seru ya. Oke, kita masuk pertanyaan pertama nih. Kenapa Dr. Ervin tertarik untuk menjadi dokter? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kenapa saya tertarik jadi dokter? Sebenarnya itu cita-cita sejak kecil ya adik-adik. Jadi kecilan saya itu ingin jadi dokter. Terus kenapa kok seperti itu? Mungkin dulunya itu karena saya melihat kalau saya bisa menolong orang itu sesuatu yang luar biasa gitu ya, bisa membantu banyak orang. Saya sendiri kalau sakit bisa sembuh ke dokter. Mungkin di situ saya kagum gitu pada profesi dokter. Tapi lama-lama setelah dewasa, keinginan itu menjadi apa ya? Keinginan yang bukan sekedar karena kekaguman sesuatu atau gimana seperti masa kecil, bukan, tapi memang benar-benar lahir dari hati karena melihat ada banyak orang sakit yang tidak bisa berobat ya, atau bisa berobat tapi tidak punya biaya. Jadi saya ingin membantu banyak orang untuk jadi dokter yang bisa menolong ya, bukan hanya ke orang yang mampu, tapi mungkin juga orang-orang yang kurang mampu secara keuangan gitu deh. Pertanyaan kedua, belajar tentang kedokteran susah nggak dok? Dan butuh berapa lama sekolah di kedokteran? Ini kalau susah atau enggak, itu setiap pelajaran, setiap profesi ya, setiap pekerjaan itu punya kesulitannya sendiri adik-adik. Ya, jadi mau jadi apapun adik-adik itu punya susah dan senangnya sendiri-sendiri. Ya, kalau dibilang memang kedokteran sulit ya, memang ya. Belajarnya 4 tahun itu lulus sarjana, kemudian 2 tahun itu kayak praktek gitu ya, profesi di rumah sakit. Jadi menjadi dokter muda gitu, orang-orang nyebutnya dokter muda. Jadi totalnya 6 tahunan. Kalau yang sekarang ada ditambah lagi dengan seperti harus keluar Jawa gitu ya, harus penempatan kemana gitu, itu setahun. Kalau zaman saya sekolah dulu belum ada seperti itu. PTT itu penempatan tadi itu juga tidak wajib. Kalau yang sekarang namanya internship. Jadi internship itu harus mengabdi kemana, itu sudah jadi dokter, tapi harus penempatan dulu gimana, baru nanti surat tanda dokternya itu surat tanda registrasi nasional se-Indonesia itu baru bisa keluar. Nah, kalau dibilang sulit enggaknya ya sulit ya, karena memang harus mengkombinasikan hafal, nalar, terus harus paham orang lain, harus tahu cara komunikasi yang baik gitu. Tapi saya yakin apapun pekerjaannya, bukan hanya dokter, itu juga sama-sama sulit, tetapi bisa ditempuh jika kita berusaha dengan baik gitu. Oke, baik. Terus Dokter Ervin nih udah berapa lama sih jadi dokter, dan kalau boleh nih bisa ceritakan proses yang sudah dokter lakukan apa saja yang dulunya ya cuma cita-cita, sekarang benar-benar menjadi seorang dokter. Oke, kalau berapa lamanya saya masuk ya kedokteran itu tahun 2001, lulusnya 2008.
ya 2008 awal. Jadi 6 tahun ikut, akhirnya wisudanya ikut yang 2008 gitu. Maaf, 2007 adik-adik, maaf, 2007. Jadi kalau dengan sekarang berapa berarti? 15 tahun ya. 15 tahun ya berarti ya. Ya benar. 15 tahun ya cukup lama ya berarti ya. Cukup lama, perjalanannya panjang ya, prosesnya panjang. Jadi sejak lulus saya 1 tahun di Singosari, kemudian 5,5 tahun, hampir 6 tahun di UGD, rumah sakit swasta di Surabaya, kemudian hampir 6 tahun di manajemen klinik, manajemen aktif full time. Lalu sejak 2019 sampai sekarang tidak aktif lagi di manajemen klinik, tetapi aktif full time di pendidikan di Universitas Surabaya. Jadi ya cukup panjang perjalanannya. Pernah menjadi dokter UGD, pernah jadi kepala klinik, sekarang menjadi dosen gitu, dan masih bantu-bantu di manajemen klinik. Prosesnya panjang ya adik-adik. Jadi dunia yang agak berbeda, di UGD menghadapi orang yang gawat darurat seperti itu ya. Terus kalau di kepala klinik kan menghadapi karyawan, jadi mengatur karyawan dan klinik supaya bisa jalan dengan baik, bisa apa namanya ya, bisa beroperasional ya, melayani masyarakat, juga bagaimana cara membuat penyuluhan gitu ke masyarakat. Sedangkan ke pendidikan sekarang ini bagaimana mengajar orang lain, yaitu mahasiswa gitu ya. Jadi ya proses yang cukup panjang dan saya menikmatinya gitu. Apa Dokter Erwin pernah mengalami kegagalan? Kegagalan ya? Iya. Kegagalan, kalau dalam arti misalkan waktu sekolah ya, waktu kuliah, kegagalan dalam arti nilai gitu, ya pernah lah. Beberapa kalian ya bukan yang orang IQ paling tinggi juga kan. Jadi pastilah ya, ada hal-hal yang mungkin ulangan ujian nggak bisa gitu kan, ya pasti gitu itu ya. Pernah juga sampai ulangan ujian perbaikan gitu ya, karena nilainya kurang jadi harus ujian perbaikan gitu, pernah juga. Waktu kerja sih pernah ada pasien yang saya nggak tahu diagnosanya kenapa, ya akhirnya konsultasi gitu ya ke senior gitu, karena kok ini saya nggak pernah tahu ya, nggak yakin gitu loh ya, ini diagnosanya apa ya, saya nggak yakin gitu. Terus kalau waktu di manajemen, saya tidak mengatakan gagal ya, cuman kendala ya, tantangan, yaitu misalkan ketika saya kerja di klinik sosial ya adik-adik, jadi klinik yang tidak mengambil keuntungan gitu ya, maksudnya ya ambil untung tapi dikembalikan lagi untuk pengembangan klinik. Jadi ya disebut klinik sosial lah, untuk melayani orang-orang yang kurang mampu gitu. Nah, suatu hari memang ada masalah keuangan, jadi pemasukan tidak banyak, donatur tidak banyak, sedangkan ini harus jalan terus, gitu. Pasiennya banyak, nah ini harus diapain? Rasanya kok, waduh ini apa saya yang nggak bisa mengatur keuangan gitu ya? Kok nggak bisa, apa saya nggak bisa mencari donatur? Jadi sempat sih merasa seperti itu. Mungkin itu maksudnya kegagalan ya? Iya. Nah, ketika ingin mencapai cita-citanya menjadi dokter, apakah selama proses pencapaian pernah merasa capek atau lelah? Manusiawi ya, Dek. Saat kita berjalan aja kita capek ya. Jadi kalau sekolah juga capek, pasti saya merasa capek ya. Ada kalanya capek untuk belajar. Apalagi kalau misalkan sudah belajar, ulangannya kok enggak sesuai dengan yang saya pelajari. Rasanya aduh kok ya sudah belajar capek-capek tapi kok gini gitu ya. Mungkin rasa lelah gitu. Tapi kalau lelah yang jenuh sih tidak sih ya, jenuh sampai maksudnya ingin keluar lepas dari dokter enggak sampai seperti itu, enggak. Cuman mungkin capek dalam arti karena aktivitas yang padat begitu ya, atau harus membagi waktu antara keluarga, antara pekerjaan gitu ya. Jadi akhirnya ya capek dalam arti
fisik dan pikiran, tapi tidak sampai ingin keluar gitu jadi dokter, nggak sampai kayak gitu. Apa yang membuat dokter bisa bertahan sampai sekarang ketika di posisi ingin menyerah? Apakah ada dorongan dari diri sendiri? Ya. Jadi saat saya lelah atau merasa mungkin di titik saya gagal tadi itu ya, kalau di waktu sekolah dulu saya termotivasi ini juga pesan untuk adik-adik ya, apapun nanti jadi apapun adik-adik ya. Yang bisa memotivasi diri kita itu banyak hal memang ya. Tetapi paling tidak ada dua, yaitu dari diri kita atau dari luar kita. Nah, kalau dari diri kita, berarti motivasi kita untuk masuk sekolah itu apa? Mau jadi apa sih? Gitu. Nah, kalau saya memang dari awal kan bukan karena disuruh orang tua, bukan karena ingin jadi dokter yang kaya, yang terkenal atau gimana lah, tapi ingin bantu orang. Nah, ketika saya merasa capek atau belajar saya, nilai saya kok nggak sesuai harapan, misalnya seperti itu gitu ya. Yang saya jadikan motivasi adalah saya ke sini, ke Universitas Airlangga untuk belajar ini, supaya saya jadi dokter yang baik, yang bisa membantu banyak orang. Kalau saya tidak bangkit, ya saya tidak akan jadi dokter yang baik. Maka tidak akan ada orang yang bisa saya bantu. Loh, saya tidak bisa apa-apa, mau bantu apa gitu. Jadi itu cukup membantu untuk saya bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi motivasi dari dalam diri itu kenali dulu visi kita apa, tujuan kita apa, kenali itu dulu ya. Lalu yang kedua dari luar kita. Luar kita itu kalau saya itu dari dua hal, yaitu dari Tuhan dan dari keluarga. Dari Tuhan itu sehubungan dengan yang pertama tadi, saya ingin jadi dokter karena saya tahu tujuan saya dan itu sudah saya doakan sebelumnya. Jadi tips ya ini ya. Kalau adik-adik punya cita-cita, doakan. Nah, kalau sudah didoakan, memang kehendak Tuhan itu sesuai ya, maksudnya keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan pada kita. Tapi ya kita harus nurut gitu ya. Meskipun banyak tantangan, percayalah Tuhan pasti menguatkan dan mengingatkan lagi tujuan kita tadi itu dari orang tua atau keluarga kita ya. Kalau dari orang tua ya, ingat orang tua kita sudah membiayai dan mereka pasti saat kita merasa gagal atau merasa jatuh, mereka akan menguatkan kita, pasti menghibur kita. Bukan hanya keluarga, mungkin teman-teman kita. Jadi yang menguatkan ada banyak hal sih Dek ya, karena itu selama adik-adik mengejar cita-cita gitu ya, selain berdoa, berusaha dengan diri sendiri juga jalin relasi dengan teman-teman yang baik, karena itu akan sangat menguatkan adik-adik. Selama belajar kedokteran, apa saja yang sudah didapat, Dok? Yang sudah didapat dari segi ilmu kah maksudnya? Ya. Iya. Oh ya, yang jelas ilmunya dari A sampai Z tentang biologi, biokimia. Jadi biokimia itu bagaimana sesuatu terjadi, proses kimiawinya seperti apa gitu ya. Misalkan kita bernafas gini ya, bernafas pertukaran oksigen, karbon dioksida, proses kimiawinya seperti apa, itu biokimia. Nah, fisiologi ada lagi. Fisiologi itu berarti prosesnya, caranya. Kita bernafas sampai nanti oksigen itu masuk ke pembuluh darah, itu caranya, prosesnya. Kalau yang reaksi kimianya yang biokimia tadi. Nah, anatomi ini yang menarik ya. Di anatomi itu berarti dulu ada bedah mayat ya. Jadi mayat itu ada dibukai gitu. Jadi ada jarinya itu, oh bentuknya tulang jari seperti ini. Oh otak itu kayak gini. Terus jantung itu ada dibuka jantungnya. Oh otot-ototnya kayak gini, ruang-ruangan, ada 4 ruang di jantung itu seperti ini. Itu anatomi, itu menarik sekali. Kalau adik-adik ingin jadi dokter ya, ingin belajar kedokteran, wah asik itu ya, belajar seperti itu. Tapi jangan ngeri ya, kalau yang ngeri jangan ya. Melihat darah sudah ngeri ya, jangan ya. Karena nanti kita kalau kerja di UGD mungkin ketemu pasien kecelakaan yang berdarah-darah. Nah kalau ngeri jangan. Terus belajar apa lagi ya? Belajar
ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi ini di luar yang medis-medisan ya gitu tadi ya, yang proses ini, penyakit ini gitu. Jadi bagaimana cara menghadapi masyarakat, cara penyuluhan ke masyarakat, penyakit-penyakit yang banyak terjadi di masyarakat gitu ya. Kadang orang diare gitu. Ternyata penyebabnya bukan diare dari orang itu sendiri, ternyata pola hidup di masyarakat itu yang kurang bersih. Nah, itu harus bisa tahu gitu ya. Kemudian saya juga belajar prinsip komunikasi dan etika. Ya, banyak hal ya. Belajar apa lagi ya? Belajar ini bagaimana kalau sudah tahu ya tadi anatomi, biologi dan sebagainya itu dikaitkan dengan pasien yang mengeluh sakitnya, saya sakit ini dok. Lalu ini otak kita merangkai ini, oh pasien ada keluhan ini, yang terjadi ini. Akhirnya sampai pada simpulan diagnosisnya apa. Oh orang ini kira-kira sakitnya ini. Kalau kira-kira sakitnya ini, saya perlu periksa apa ya untuk memastikan gitu. Memastikannya pakai pemeriksaan fisik, jadi diperiksa pakai stetoskop gitu ya, dipegang apanya gitu mungkin kalau tumor gitu. Atau periksa laboratorium atau rongsen untuk memastikan. Kok ternyata, kok ini ilmunya lebih dari dokter umum ya, wah saya harus merujuk ke spesialis. Nah diajari kayak gitu deh. Itu yang asik gitu ya. Itu sih. Selama jadi dokter ini apakah punya suka duka tersendiri selama meraih cita-citanya? Selama proses sekolahnya ya berarti ya. Iya. Oh, berarti sekolahnya sampai jadi dokternya. Suka dukanya ya banyak. Sukanya itu ketika tadi tuh misal belajar anatomi kan asik gitu ya. Ya bagi saya asik ya. Kalau yang jijik ya mungkin jijik. Bagi saya asik sih lihat-lihat bagian-bagian tubuh manusia gitu. Jadi tahu oh tubuh kita kayak gini. Oh pantesan kok darah bisa begini karena ini. Jadi kan tahu gitu ya. Bagi saya asik gitu. Terus asiknya karena tahu ilmu tentang apa yang terjadi pada tubuh kita tuh akhirnya tahu gitu. Oh terjadi gatel, digigit nyamuk gatel sampai bendol itu karena kayak gini tuh prosesnya, misal kayak gitu. Terus ada belajar ilmu baru ya, misalkan ada masyarakat yang ngotot nggak mau diperiksa gitu, nggak mau disuntik atau nggak mau apa gitu ya. Nah gimana ya caranya menghadapi orangnya seperti ini ya, itu seni kan. Cara menghadapi satu pasien dengan pasien lainnya itu beda deh. Jadi itu seninya, seni berbicaranya itu di situ, seni komunikasi namanya ya. Nah, yang duka apa? Kalau waktu sekolah sih dukanya ketika apa yang diharapkan tidak jadi kenyataan. Sudah belajar, ternyata yang ujian beda soalnya. Jadi nilainya jadi tidak maksimal, misal kayak gitu ya. Terus ya itu kan biasa ya kalau kayak gitu waktu sekolahan ya gitu juga ya. Kalau waktu sudah masuk di dunia kerja sih ditanya ya itu tadi ya, ketika ada kasus yang mungkin saya kurang paham, ada kasus yang kurang menguasai lah gitu, jadinya merasa wah ternyata ilmu saya masih banyak kurang ya. Tapi ya puji Tuhan dengan adanya suka duka itu membuat saya malah jadi tahu oh ternyata masih banyak hal yang saya belum tahu. Jadi saya harus terus belajar. Tidak boleh berpuas diri, sudah jadi dokter, selesai ilmunya, sudah cukup. Enggak. Ternyata ada banyak hal yang memang harus terus dipelajari. Ya tinggal kita ambil hikmahnya aja sih. Kelihatannya cukup menarik ya menjadi dokter, walau ada yang bikin ngeri juga. Dan makasih dok untuk berbagi ilmu dan juga meluangin waktunya dalam acara podcast kita. Sekian dari kelompok kami. Sama-sama Dede. Semoga membantu ya. Makasih dok. Kasih dok. Sama. Makasih, Dok.